warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah kepada kita semua, terutama dalam hal ini. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana atas dasar beliau yang membawa kita dari peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang bergerak dalam ilmu pengetahuan dan cahaya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bagaimana cara kita melakukan sholat? Tentu kita harus belajar. Yang harus kita perhatikan untuk melakukan sholat itu, pertama harus menegakkan sholat di awal waktu. Karena sholat ada waktunya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, sholat itu sudah Allah tentukan waktunya. Quran surah An-Nisa ayat 1. Yang kedua, belajar sifat sholat Nabi. Seseorang harus belajar bagaimana sifat sholat Nabi, sebab Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, khusyuk dan tumanina. Tidak bisa seseorang sholat yang tepat. Ada seorang sahabat yang Nabi SAW yang sholat kemudian dia salam. Nabi jawab salamnya, kemudian kata Nabi, sholatlah kamu belum sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat Nabi, salah Nabi. Lalu Nabi mengatakan lagi, sholat, kamu belum sholat. Sampai Nabi ajarkan bagaimana sholat itu dengan tumanina. Berdiri dalam, rukuk dalam, tidak dalam, sujud dalam, tenang, tumanina tunangannya, tidak terburu-buru. Jadi yang harus diperhatikan dalam sholat itu waktunya, khusyuk dan tumanina. Lalu wajib untuk mengikuti cara sholat Nabi, baca buku tentang sifat sholat, baca, tamatkan, ulangi lagi sampai kita paham dan amalkan. Ini adalah syiar agama Islam. Makanya ketika Nabi SAW sampai di Madinah, pertama kali yang Nabi bangun adalah masjid untuk sholat berjamaah. Yang Nabi bangun pertama dulu adalah masjid Quba yang Allah puji dalam Al-Quran surah At-Taubah. Setelah itu Nabi masuk kota Madinah, kemudian Nabi bangun masjid Nabawi. Nabi bangun untuk melakukan sholat yang 5 waktu. Masjid adalah tempat berkumpulnya manusia, tempat ibadah kepada Allah, tempat yang paling baik dari semua tempat di muka bumi adalah masjid. Tegakkan sholat di masjid dan ada dikumandangkan agar manusia dapat masuk. Syiar Islam yang paling besar adalah adzan. Bahkan dengan adzan dalam Sahih Bukhari disebutkan untuk membedakan antara negara itu kafir atau bukan adalah dengan adzan. Maka Nabi ketika akan menyerang suatu tempat, Nabi tunggu. Kalau ada adzan, berarti dia negara Islam. Tetapi kalau tidak ada adzan, berarti bukan negara Islam. Adzan adalah syiar yang besar. Sekarang ketika yang dikumandangkan adalah untuk orang sholat berjamaah. Agar orang datang mengerjakan sholat berjamaah, maka di dunia itu tidak ada orang tidak hadir sholat berjamaah. Sampai orang munafik, karena untuk membedakan sholat berjamaah antara orang Islam dengan munafik, bagi orang munafik berat ketika mengerjakan sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan isya.
Sesungguhnya sholat yang paling berat atas orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau mereka tahu tentang keutamaan bahwa sholat itu, mereka akan datang dalam rangka masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah sholat ini adalah masalah yang penting yang harus kita pahami, dan sholat ini harus dikerjakan dengan berjamaah. Di mana kita di situ dikumandangkan azan, di situ pula kita mengerjakan sholat. Harus kita kerjakan sholat, dan itu tanda bahwa dia muslim atau tidak kelihatan dengan sholat berjamaah. Sekarang kalau di rumah tidak ada yang tahu dia sholat atau tidak, tapi kalau di masjid tentunya terlihat dia sholat berjamaah. Makanya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk sholat berjamaah. Nanti akan saya jelaskan keutamaan sholat berjamaah dan hadis yang memerintahkan sholat berjamaah. Karena harus berjamaah. Hal ini untuk membedakan benar atau tidak dia orang Islam sholat atau tidak. Karena jelas keutamaan sholat berjamaah dan Allah memerintahkan kita untuk meramaikan masjid. Sekarang masjid dibangun oleh umat Islam. Apa dibiarkan begitu? Masjid dibangun untuk dikerjakan sholat padanya, baik sholat berjamaah yang 5 waktu dan juga sholat Jumat. Dan dikumandangkan untuk apa? Kita dipanggil hayya 'alas sholat. Untuk apa? Yaitu agar orang sholat di masjid. Panggilan adzan ini dikumandangkan dan Nabi ajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah agar umat ini datang untuk berjamaah di masjid. Dan keutamaannya disebutkan dari puluhan keutamaan dan berkaitan dengan iman. Sholat ini kaitannya dengan iman. Ini rukun Islam yang kedua dari iman. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 18 bahwa masalah sholat berjamaah berkaitannya dengan masalah iman. Kalau kita orang beriman, datanglah untuk sholat berjamaah di masjid. Sesungguhnya yang meramatkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut itu melainkan hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 12. Artinya mereka pasti akan mendapat hidayah. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sholat itu. Di sini Allah menyebutkan bahwa hanyalah yang meramaikan masjid Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Sekarang kalau masjid tidak diadakan, sholat berjamaah sepi, di mana keimanan orang-orang di daerah tersebut? Kalau tidak diadakan azan di kampung itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila suatu kampung tidak diadakan azan, setan telah menguasai mereka. Harus ada azan. Sholat berjamaah ini harus ada. Tidak boleh kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Berjamaah itu penting. Ini merupakan syiar Islam yang besar dan wajib kita tegakkan. Mudah-mudahan buku singkat ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.